Akhirnya Computex Taipei lagi, dan sekarang gue lagi ada di VIP shoot-nya Gigabyte Aorus. Seperti biasa ya, Gigabyte selalu bikin acara yang gede banget. Jadi nggak cuma di satu booth aja, melainkan di satu lantai gedung seperti ini sendirian. Media-media bisa mendapatkan akses VIP shoot dan juga bisa langsung hands-on produk-produknya, atau ada juga beberapa demo yang memang bisa didemokan. Apa aja produk-produk terbaru yang dirilis oleh Gigabyte pada Computex 2025 ini? Kita langsung aja lihat ke sisi kanan dan juga sisi kiri untuk tahu lebih lanjut. Oke, yang pertama di bagian storage, cooling, dan juga power supply. Di bagian storage di sini untuk NVMe Gen 5 SSD-nya sebetulnya nggak bisa dibilang baru-baru banget ya. Kayak misalkan Gen 4 itu masih dikeluarin juga sama Gigabyte. Tapi di sini udah ada Aorus Gen 5 14.000 yang mana ini mengindikasikan bahwa NVMe SSD Gen 5 yang ditawarkan oleh Gigabyte Aorus kali ini memiliki speed dengan kecepatan sekuensial 14 GB per second. Speed yang memang kenceng banget, jadi pastiin motherboardnya punya heatsink yang memang bisa mengademin si NVMe SSD yang satu ini. Dan juga sekarang si Gigabyte tuh ngerilis ini nih. Ini bukan kartu grafis ya, tapi ini adalah AIC Gen 5 NVMe SSD. Jadi kalau kalian buka di dalamnya itu kalian bisa pasang 4 kalau nggak salah ya, 4 NVMe sekaligus di dalam sini. Ya betul, 4 kali PCIe Gen 5 untuk NVMe-nya. Dan kalian bisa colokin ini ke slot motherboard full length, yaitu PCIe kali 16, yang mana nanti bakalan jalan RAID 0 otomatis di dalam kartu ini. Lalu di bagian cooling ini sebenarnya nggak baru ya, Waterforce 2 360 cuman versi ICE aja. Yang baru tuh sebetulnya ini Gigabyte Gaming 360 ICE. Jadi versi murahnya dari si Waterforce. Kalau Waterforce itu kan mungkin harganya bisa 3 juta, bisa 4 juta. Nah ini mungkin bakalan di bawahnya. Gue sih berharap bisa nyentuh ke angka 1,5 jutaan. Karena biarpun ini kelas entry, tapi sebetulnya waterblocknya itu udah cukup bagus. Ditambah lagi dia tuh udah bisa dilepas gini juga. Jadi untuk orientasi dari si waterblocknya ini, kita bisa atur-atur posisinya sehingga kalau di PC itu nggak ada orientasi yang kebalik-kebalik. Ada juga facelift untuk power supply-nya. Kenapa gue bilang facelift? Karena memang sebetulnya ini bukan yang baru-baru banget gitu loh. Karena facelift-nya itu ya cuma ada ginian aja nih. Ini bisa dilepas, jadi kalian bisa dibulak-balikin kayak begini. Gitu. Mau pasangnya begini juga bisa. Jadi nggak ada istilah nanti tulisan kebalik lagi gitu di casing PC kalian. Gitu aja sih. Lalu di sektor motherboard. Di sektor motherboard ini ada motherboard Tachyon Ice C2 yang mana ini menggunakan memori CAM2 ya. Ini sebetulnya desain yang udah cukup lama ditawarkan sama Gigabyte, tapi belum kelihatan untuk modul memorinya. Ini udah dari Computex tahun lalu, jadi sini bagian sini tuh bukan memori ya. Slot M.2 CAM2-nya dipindahin ke bagian atas. Bentar nih, motherboardnya berat banget. Jatuh suruh ganti kan. Untungnya semuanya udah full, ada easy latch-nya, jadi udah cukup gampang. Kita skip yang ini, mungkin yang menurut gua cukup menarik adalah ini Z890 Aero D. Ini seamless banget motherboardnya, meskipun bukan versi yang stealth. Kalau kita lihat bagian I/O-nya, dia udah ada 2 Thunderbolt 5 harusnya, atau Thunderbolt 4. Spesifikasinya belum dikasih tahu, cuman dikasih tahu ada TB aja. Tapi ini motherboard kelihatan cakep banget sih. Ya secara chipset memang nggak baru-baru banget, jadi memang banyak yang facelift untuk motherboard ini. Misalnya lagi ya, kayak ini Extreme AI Top yang ada cooling memorinya di bagian sini. Lalu keluar juga versi X3D yang ditawarkan sama Gigabyte. Kayak misalkan Aorus Pro ada versi X3D-nya. Versi X3D-nya ini sih katanya dia ada chip khusus yang mana nanti akan ada profile untuk X3D Turbo Mode 2, dan itu punya sensing temperatur dan bisa pengaturan frekuensi juga. Jadi nggak cuma matiin si SMT-nya aja. Kalau X3D Turbo Mode 1 itu kan cuma matiin SMT doang, habis itu ya udah gitu doang. Tapi ini udah ada fine tuning juga untuk si CPU-nya di profilnya nanti. Dan ada juga si Aorus Master X3D Ice ya. Ini
ada perbedaan yang cukup banyak selain soal X3D Turbo Mode versi kedua. Perbedaan keduanya itu ialah sekarang easy latch-nya ini ada 2 tombolnya. Jadi untuk bagian kartu grafis ini kunciannya itu udah beda banget ya, nggak ada kailnya lagi. Jadi tinggal dari tombol sini doang, pilih slot yang atas atau slot yang bawah kayak gitu. Dan semua cover-covernya ini udah pakai easy latch semua sampai ke M.2 yang bawah ataupun yang atas. LED postcode ada, dan yang menarik apa? USB Type-C-nya itu ada 4, dan 2 diantaranya ialah udah mendukung USB 4 ya. Sisanya itu adalah USB Type-C dengan rating 10 dan juga 20 Gbps. Itu motherboard yang menarik, dan sebenarnya ada satu lagi yang menarik karena Aorus juga ngeluarin versi yang anime-animean ya. Cuma kabarnya ini saat ini tuh baru akan di share marketnya itu ke China. Sebenarnya kalau seri sih ini Aorus Elite aja ya, B850M Aorus Elite Wi-Fi 7. Tapi versi yang anime-animean. Lalu kartu grafis. Nah, kartu grafis ini karena pada saat gue syuting itu belum tanggal 21 ya, jadi ini masih ada kartu grafis yang coming soon. Yang sebenarnya ini adalah Radeon RX 9060 ya, 9060 polos yang memang akan diluncurkan sama AMD pada tanggal 21 Mei 2025. Jadi saat gue syuting ini memang belum ada. Lalu ada RX 9070 ya, ini udah normal semua. Nah yang baru ini 5090 Stealth. Ini VGA card gede banget ya. Tapi kalau kalian lihat ini nggak ada colokan 12 VAPWR-nya sama sekali. Ini adalah versi stealth terbaru dari Gigabyte. Meskipun sebetulnya secara konsep ternyata nggak baru-baru banget. Jadi konsepnya si Gigabyte ini untuk stealth-nya itu colokan 12 VAPWR-nya dipindahin ke bagian ujung sini. Yang mana ini bakalan kelihatan ngumpet nantinya untuk kabelnya. Nanti gue bakalan kasih lihat karena ada PC rakitannya juga. Sebetulnya desain seperti ini tuh ya banyak yang bilang memang udah ada di 9070 XT Nitro. Kalau kalian lihat itu konsepnya kurang lebih mirip-mirip. Tapi dengan desain seperti ini memang sebetulnya akan menjadi jauh lebih stealth dan nggak membutuhkan motherboard khusus untuk mendapatkan estetika yang sama. Itu kuncinya. Jadi itu menariknya juga. Wah berat banget kartu grafisnya. Nah Stealth Ice ini kayaknya baru kelihatan yang versi 5090-nya aja. Kedepannya nanti pasti bakalan ada 5080-nya, bakalan ada 5070-nya. Semoga sih kayak begitu ya, biar nggak cuma versi yang paling high-end-nya aja yang ada stealth-nya. Ini juga ada 5090 Extreme Water Force ya. Ini sebetulnya juga udah ada loh di Indonesia untuk Water Force ini. Jadi ya dia waterproof kayak gini. Sisanya ini udah ada semua ya, udah ada semua ya kan. Versi SFF udah ada, 5070 Ti-nya. Nah yang baru ini adalah RTX 5060 low profile dari Gigabyte. Yang menariknya adalah bahwa si 5060 polos ini dia punya slot PCI Express yang full. Padahal 5060 Ti Eagle dari Gigabyte itu dia punya slot PCI Express setengah ya, karena memang cuma jalan dikali 8 aja. Sebetulnya untuk RTX 5060 polos dia juga sebetulnya sama, jalannya PCI Express kali 8, tapi entah kenapa Gigabyte masih kasih full slot di kartu grafis yang satu ini. Tapi ukurannya sih jauh lebih kecil sih. Ya ini sebenarnya kayaknya basisnya sama kayak 4060 LP-nya Gigabyte kemarin. Jadi kayaknya cuma ganti chip, ganti memori ke GDDR7, udah selesai. Belum ada informasi harga sampai saat ini untuk RTX 5060. Nah ini adalah rangkaian PC stealth yang ditawarkan sama Gigabyte ya, ada macam-macam. Contohnya ada beberapa casing di sini karena Gigabyte kemarin sempat bilang, hey ekosistem stealth kita itu nggak membutuhkan casing yang memang spesifik, apalagi motherboard yang spesifik. Kalian masih tetap bisa berkreasi dengan konsep stealth yang kami tawarkan. Ya kalau di sini ini kan masih pakai kartu grafis yang memang kabelnya di depan nih, itu juga kabelnya di depan. Ini pakai casing dari Fractal. Fractal emang cakep banget ya casingnya. Terus ini Pantex juga cakep banget. Pakai motherboard stealth juga. Ini motherboard stealthnya X870 semua ya. Nah yang di depan sini nih. Ini pakai motherboard B850 Aorus Stealth Ice
Dan kalian lihat, dengan pindahnya colokan si 12 VAPWR tadi ke bagian dalam, ya, itu kalau kalian lihat looks-nya, ini benar-benar seamless semua jadinya. Digabungin sama M27 Q2 yang warna putih, yang AS juga, jadi cakep banget ini PC. Ini pakai 5090 berarti harusnya kan, karena nggak ada lagi ya 5090. Oh, yang ini X870 Aorus Stealth Ice. Nah, ini kayaknya bisa hands on nih. Kita coba lihat ya. Nah, ini B850-nya nih. Versi stealth nih. Versi stealth-nya kayak gini ya. Slot PCI Express-nya itu ketutup semua sama cover ininya. Cuma sisa satu aja nih kayaknya. Oh, dua deh, ini dua. Tinggal gini, masukin. Udah beres. Terus di sini, oh di sini biar ketutupan lagi nih ininya. Gokil. USB Type-C-nya ada 3. Wi-Fi 7. LAN-nya 5 Gbps. Kita sebelah ke bagian yang Tachyon. Ini lagi jalan memtest ya. Lagi jalan memtest untuk memori CAM2-nya. Memorinya berjalan pada rating 9733 MB transfer per second dengan menggunakan CPU Core Ultra 9 285K. Oke. Jadi ini memtest aja untuk nunjukin memori CAM2 bisa jalan kenceng loh. Sebenarnya juga sama ya, cuman nunjukin kayaknya bandwidth sama latency untuk memori CAM2. Ini memorinya jalan di DDR5 8000 dan latensinya udah di 76 milisecond. Bandwidthnya sih yang gede banget. Nah, di depan sini. Ini adalah AI Top Atom atau sebutan lainnya ialah DGX Spark. Apa sebetulnya device yang satu ini? Nah, device ini tuh sebetulnya ialah superkomputer. Percaya nggak percaya, ya memang ini adalah superkomputer yang memang bisa menjalankan AI model dengan besaran hingga 70 billion parameter AI modelnya untuk fine tuning. Sementara kalau kalian dipakai untuk testing, inferencing, itu kalian bisa jalan hingga 200 billion parameter. Itu gede banget ya. Jadi memang udah setara superkomputer. Kenapa bisa dibilang ini setara superkomputer? Karena ya, untuk si AI Top Atom ini, dia tuh punya VRAM 128 GB untuk VRAM dari GPU-nya. Sementara GPU-nya udah menggunakan arsitektur Grace Blackwell yang memang biasa digunakan di data center. Ini nggak bisa menggunakan OS Windows, melainkan ini menggunakan OS Linux aja. Dan kalian juga bisa menggunakan ini dua langsung sekaligus ya. Dan akhirnya bisa dengan menggunakan si NVIDIA ConnectX Networking, nanti kalian bisa untuk menjalankan AI model hingga 405 billion parameter. Lalu di sebelahnya itu ada si Aorus RTX 5090 AI Box. Ini adalah GPU eksternal, tapi GPU eksternalnya agak berbeda karena ini full GPU desktop di dalamnya yang memiliki power supply 900 watt. Dan kalian perlu menggunakan Thunderbolt 5 untuk dicolokin ke laptopnya. Harganya berapa ya? Kayaknya bakalan lebih mahal harga GPU-nya dibandingkan harga laptopnya. Yuk kita ke sana buat lihat yang lainnya. Nah, kalau di belakang sini ini ada bagian AI Top PC. Ini udah ada dari tahun lalu sebetulnya. Jadi solusi untuk training AI model itu solusi-solusinya. Jadi AI Top itu bukan cuma sekedar lini produk, melainkan adalah sebuah solusi software juga yang ditawarkan sama Gigabyte. Di sebelah sininya lagi, ini adalah PC-PC high-end aja yang bisa didemokan kalau misalkan memang mau main game. Itu ada di sini ya, kayak Aorus Supreme 5. Ya, ini pre-built high-end gaming PC yang ditawarkan sama Gigabyte. Gue nggak tahu apakah pre-built seperti ini bakalan masuk atau enggak di Indonesia. Ya, lihat aja nanti. Ini sama sih, cuman bedanya yang sebelah adalah versi ICE aja. Kita lanjut, yang terakhir itu adalah monitor. Nah, kita masuk ke segmen monitor-monitor nih. Kali ini Gigabyte tuh ngeluarin 3 monitor baru. Yang pertama ada FO27 Q5P. Ini adalah monitor dengan refresh rate 500 Hz. Tapi panelnya itu adalah QD OLED. Resolusinya 2K
ukuran 27 inch, punya dukungan G-Sync juga, dan mendukung DisplayPort 2.1 ya, karena dia refresh rate-nya sangat tinggi ya, jadi udah pakai DP 2.1. Delta I-nya itu di bawah 2, jadi untuk productivity juga sebetulnya masih akan tetap kepake. Lalu ada fitur-fitur AI juga lah yang ditawarkan sama Gigabyte untuk seluruh line up monitor-monitor ini. Fitur-fiturnya kayak gimana sih? Ya macam kayak kalau kita habis nembak, kita ngarahnya kemana, itu biasanya bakalan ada muncul crosshair terakhir yang memang kita tembak itu arahnya posisinya tuh ada di mana. Kayak gitu. Itu adalah FO27Q5P. Lalu ada M27UP. Nah, M27UP ini harusnya yang bakalan paling entry ya untuk monitornya. Tapi dia punya resolusi yang lebih tinggi, yaitu dia resolusi 4K. Dan untuk color gamutnya pun dia nggak sampai yang Delta I di bawah 2, 100% di CIP3, enggak, ini masih 95% di CIP3 kalau gua baca di sini ya. Nah, udah ada KPM-nya juga, dan 4K-nya ini dia di 160 Hz ya, dengan response time di 1 millisecond. Dan yang terakhir ada MO27Q28G. Ini juga monitor OLED, tapi kali ini W OLED monitor, karena panel yang satu ini itu dari LG ya, bukan dari Samsung. Sementara yang tadi itu panelnya dari Samsung. Nah, untuk monitor yang satu ini punya fitur yang kurang lebih sama seperti yang awal-awal tadi ya. Jadi dia punya resolusi 2K, dia punya refresh rate tapi agak sedikit rendah di 280 Hz bukan di 500 Hz. Dan untuk color gamutnya pun memang belum Delta E di bawah 2, tapi ini adalah 100% di CIP3 atau 99% di CIP3. Dan untuk VESA display HDR-nya pun ini bukan HDR 1000 atau HDR 10 ya, tapi melainkan masih True Black 500 saja. Jadi harusnya secara harga, harusnya yang ini agak terjangkau. Kira-kira harga berapa yang cocok buat monitor yang satu ini? Oke, kita balik lagi deh. Sisanya ada laptop-laptopnya Gigabyte sih yang memang nggak masuk juga ke Indonesia. Kalau kita keliling-keliling lagi nih ya, sini ada ya coatingan laptopnya, terus ada ya udah ada tempat makan. Ada kurang lebih segitu ya untuk Computex 2025 di acaranya Gigabyte ini. Kira-kira produk mana yang kalian tungguin untuk masuk ke Indonesia? Kalian coba bisa komen di bawah ya. Kalau gue pribadi, gue akan nungguin si 5060 LP pastinya. Mudah-mudahan itu masuk ke Indonesia. Lalu untuk beberapa motherboard, pengennya sih yang anime-animean masuk juga ke Indonesia. Tapi pengen juga nyobain untuk DGX nih. Gitu aja. Komen di bawah mana yang paling asik dan paling bisa ditunggu sama kalian.